Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Ramadhani, Prodi Teknik Informatika, Fakultas Teknik, Universitas Enggabuana YPKP. NPM saya 2113201076. Saya akan menyampaikan materi mengenai Industri 4.0 atau Revolusi Industri Generasi Keempat. Istilah Industri 4.0 pertama kali digemakan pada Hannover Fair tanggal 4 sampai 8 April 2011 di Jerman. Istilah ini digunakan oleh pemerintah Jerman untuk memajukan bidang industri ke tingkat selanjutnya dengan bantuan teknologi. Industri 4.0 dikenal dengan Connected Enterprise di Amerika dan Fourth Industrial Revolution atau Revolusi Industri Keempat di United Kingdom atau Inggris. Revolusi Industri Keempat adalah sistem cyber fisikal yang dicirikan oleh lingkungan fisik digital dan biologis yang berubah dan mempengaruhi semua pekerjaan kehidupan termasuk ekonomi dan industri. Menyaksikan pertumbuhan percetakan 3D, kekayaan intelektual, IP Intellectual Property, kecerdasan buatan, AI atau Artificial Intelligence, robot pintar dan otomisasi, komputasi kuantum, Internet of Things atau IoT, drone blockchain, dan penggunaan big data. Revolusi industri 4.0 mendapatkan minat dari investor dan pemimpin dunia dan menjadi bidang perbincangan penting dan debat di World Economic Forum yang diketuai oleh pendiri dan eksekutif chairman Klaus Schwab. Klaus Schwab menyatakan bahwa pernyataannya bukanlah apakah saya akan diganggu, tetapi kapan gangguan itu akan datang, apa bentuknya, dan bagaimana pengaruhnya terhadap saya dan organisasi saya. Definisi Industri 4.0. Industri 4.0 didefinisikan dalam istilah industri cerdas yang mengacu pada evolusi teknologi dari sistem tertanam ke sistem cyber fisikal. Industri 4.0 juga dapat disebut sebagai nama untuk tren otomisasi dan pertukaran data saat ini dalam teknologi manufaktur, termasuk sistem cyber fisik, Internet of Things atau IoT, cloud computing, dan cognitive computing. Ada 9 jenis teknologi dalam revolusi industri 4.0. Yang pertama, Internet of Things IoT merupakan sebuah konsep di mana sebuah objek yang memiliki kemampuan untuk dapat mentransfer data yang ada melalui jaringan tanpa diperlukannya interaksi antar manusia. Kemudian Big Data merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan volume data dalam jumlah besar, baik data terstruktur maupun tidak terstruktur. Yang ketiga, Augmented Reality merupakan sebuah teknologi di mana menggabungkan antara benda dunia maya 2 dimensi dengan benda 3 dimensi yang ada ke dalam sebuah lingkungan nyata tersebut, kemudian memproyeksikan benda maya yang ada tersebut ke dalam waktu nyata. Yang keempat, Cyber Security merupakan sebuah bentuk upaya untuk melindungi segala informasi yang dimiliki dari adanya cyber attack. Yang keempat, Artificial Intelligence atau AI merupakan sebuah bentuk teknologi komputer maupun sebuah mesin yang memiliki kecerdasan layaknya seorang manusia. Yang keenam, Additive Manufacturing merupakan sebuah terobosan baru yang ada di bidang industri manufaktur dan sering dikenal menggunakan printer 3D. Kemudian simulation merupakan bentuk perwakilan dari operasi waktu ke waktu. Selanjutnya, cloud computing merupakan sebuah teknologi yang menjadikan internet saat ini sebagai pusat pengelolaan data maupun aplikasi. Terakhir ada sistem integration, merupakan sebuah rangkaian penghubung antara beberapa sistem baik secara fisik maupun fungsional. Sistem tersebut juga yang akan menggabungkan antara komponen subsistem yang ada dalam satu sistem sehingga dapat menjamin setiap fungsi yang ada dapat bekerja dengan baik sebagai satu kesatuan dari sistem yang ada. Dampak positif revolusi industri 4.0. Yang pertama, kemudahan dalam mengakses informasi dikarenakan dapat menggunakan gadget maupun teknologi lainnya. Kedua, efektivitas dalam bidang produksi dengan mengganti tenaga manusia yang ada
dan mengurangi penggunaan tenaga kerja dengan menggunakan teknologi dapat meningkatkan hasil produksi. Yang ketiga, dapat meningkatkan pendapatan nasional karena dapat memproduksi barang dalam waktu yang relatif singkat dengan kualitas yang baik. Yang keempat, peningkatan peluang kerja bagi tenaga ahli. Hal ini dikarenakan walaupun penggunaan mesin tetap saja membutuhkan tenaga ahli manusia untuk menggerakkannya. Kemudian ada dampak negatif revolusi industri 4.0. Yang pertama, lebih rentan terhadap serangan cyber. Hal ini dikarenakan proses produksinya menggunakan mesin teknologi. Oleh sebab itu sangat penting untuk memiliki sistem keamanan yang baik. Yang kedua, butuh biaya besar dalam investasi alat serta pekerja. Hal ini dikarenakan harus mengeluarkan uang untuk membeli alat terlebih dahulu serta pelatihan keterampilan pegawai agar dapat menjalankannya. Yang ketiga, adanya urbanisasi di mana meningkatnya jumlah populasi masyarakat yang ada di kota besar. Yang keempat, berdampak untuk lingkungan. Hal ini dikarenakan dengan penggunaan mesin yang ada dapat menghasilkan polusi udara, limbah dalam jumlah besar, serta hal negatif lainnya yang dapat merusak lingkungan. Prinsip rancangan dalam revolusi industri 4.0. Yang pertama, interoperabilitas atau kesesuaian. Terdiri dari kemampuan mesin, sensor perangkat, serta manusia untuk berhubungan maupun komunikasi dengan satu sama lain lewat IoT atau Internet of Things maupun IoP atau Internet of People. Yang kedua, transparansi informasi, yang merupakan bentuk dari kemampuan sistem informasi untuk menciptakan salinan dunia fisik dan membuatnya ke bentuk virtual yang dilakukan dengan cara memperkaya model pabrik digital yang ada menggunakan data sensor. Kemudian yang ketiga, bantuan teknis. Bantuan teknis terbagi menjadi dua. Yang pertama, kemampuan sebuah sistem bantuan yang digunakan dalam membantu seseorang dengan mengumpulkan serta membuat sebuah visualisasi dari informasi yang ada secara menyeluruh agar dapat membuat keputusan yang bijak serta menyelesaikan masalah penting dalam waktu singkat. Yang kedua, kemampuan sistem cyber fisik yang dapat digunakan untuk membantu manusia secara fisik yang dapat dilakukan dengan serangkaian tugas yang kurang menyenangkan, terlalu berat atau bahkan tidak aman bagi manusia untuk melakukannya. Kemudian keputusan mandiri yang merupakan kemampuan sistem cyber fisik yang ada agar dapat membuat keputusan mandiri serta melakukan tugasnya sendiri jika terjadi sebuah pengecualian, gangguan maupun tujuan untuk berseberangan, maka tugas akan delegasi ke atasan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.